Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah saya bisa menayangkan lagi ngisi di saluran ngaji Ansos Kang Dul yang kesekian kalinya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya yang masih mengikuti saluran ini. Mudah-mudahan saluran ini ada manfaatnya, khususnya untuk kita semuanya. Paling tidak untuk diri saya dan komunitas saya. Saudara, kali ini saya mengambil judul Ansos dan nasionalisme. Tentu ini Anda merasa agak asing gitu ya, karena tidak harus antara Ansos dan nasionalisme tidak harus dihadap-hadapkan, dipadankan, tetapi saya ingin ngambil ada benang merahnya antara dua topik besar tadi, sehingga di praktek kehidupan kita kali ini dan ke depan masih punya relevansi atau keterkaitan atau keterhubungan. Sekali lagi, saya di kantor atau sekretariat Serikat Paguyuban Qoryah Thaibah Salatiga, sebuah organisasi massa tani yang di situ saya mengasah analisis sosial, mempertajamnya dan sekaligus mempraktekannya, mempertebal idealisme saya karena saya bergabung di organisasi massa tani yang kemarin saya sampaikan ulang tahunnya ke-25. Itu berarti sebuah organisasi massa tani yang cukup konsisten dan sebagian waktu, paruh waktu saya ada di dalamnya. Kenapa saya sebut begitu? Paling tidak ada beberapa yang harus saya sampaikan karena salah satu perangkat pegiat atau organizer gitu ya kira-kira kalau sebutannya, itu salah satu panduannya adalah analisis sosial yang di situ saya kira sudah beberapa hal saya singgung. Paling tidak semangatnya adalah menumbuhkan semangat kritis kita kepada kondisi sosial atau realitas sosial yang kita hadapi. Walhasil karena hasil dari perjuangan selama ini, sebuah wadah yang diberi nama Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thaibah yang di tahun ke-2016 saya juga memimpin organisasi ini, masih dipakai urutan-urutan atau beberapa perangkat pertanyaan Ansos yang dipakai untuk mendampingi dan mengorganisir para petani, sehingga ini menjadi satu hal yang baku atau standar gitu kira-kira. Nah, hubungannya apa saudara dengan nasionalisme? Karena saya ingin menutup di bulan Agustus 2024 ini dengan semangat nasionalisme sebagai bentuk ekspresi saya sebagai warga bangsa yang juga meramaikan detik-detik atau momentum kemerdekaan yang sudah ke-79 kali ini. Dan sekali lagi karena perkembangannya yang kesekian kalinya, berarti sudah ada pimpinan nasional berganti yang sampai saat ini masih terus dan bisa jadi nanti akan berakhir di Oktober karena Presiden terpilih akan dilantik di tanggal
di bulan-bulan Oktober itu. Saudara sekalian, kenapa saya sodorkan seperti itu? Supaya saya masih mengkaitkan dengan kondisi situasi politik nasional yang pilkada serentak nanti akan segera dimulai, menitipkan beberapa pertanyaan standar saja, pertanyaan dasar yang semoga ini nanti menjadi panduan kita, sehingga dari pemilu ke pemilu, dari pilpres ke pilpres, dari pilkada ke pilkada, ada kemajuan yang cukup berarti bagi kita semuanya, khususnya masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat kecil, wong cilik, yang sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi oleh siapapun, baik itu petinggi negara, elit-elit partai, elit-elit masyarakat, dan seterusnya. Supaya juga kita nanti ada grade atau tingkatan yang lebih bagus, kira-kira begitu, dari 79 tahun yang sudah dikelola secara mandiri dan independen dan berdaulat ini. Untung saja di kali ini kita masih bisa menemui event-event politik yang periodik, yang itu berarti akan menandai 5 tahunan ada pergantian kepemimpinan. Begitu juga yang berarti bahwa 5 tahunan itu juga akan berganti model kepemimpinan, sehingga cara pengelolaan, strategi pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seterusnya pasti juga akan berbeda. Untuk kali ini, sekali lagi, ansos dan nasionalisme, kita melihat nasionalisme dari beberapa pertanyaan ansos yang dasar. Taruhlah kita sebagai masyarakat awam, masyarakat kecil, dengan pertanyaan, sudahkah kesenjangan itu mulai berkurang? Karena dari awal saya katakan persoalan dasar ansos adalah kesenjangan sosial. Kalau ini tidak berkurang atau tidak semakin membaik, berarti pilkada, pilpres, pemilu yang kemarin kita lakukan bersama itu tidak cukup berarti untuk perubahan-perubahan yang ke depan. Tinggal Anda bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri, kalau memang ada perbaikan dari tahun ke tahun, dari 5 tahun ke 5 tahun, berarti itu sudah ada perbaikan. Tetapi standar atau dasar bahwa sudahkah kesenjangan sosial di masyarakat kita ini terkurangi, sudahkah gap atau jurang pemisah antara yang kuat dengan yang lemah, yang di situ ada elit negara, elit alat-alat negara, elit partai, elit masyarakat. Di sisi lain ada kita, masyarakat lemah, masyarakat miskin, masyarakat terpinggirkan, sehingga di situ ada keseimbangan, kemudian ada balancing di kehidupan kita dalam konteks bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa, itu sudah terus mulai membaik. Selanjutnya misalnya, sudahkah angka kemiskinan di kita ini menunjukkan penurunan? Dengan kita referensi, misalnya kita rujuk beberapa data-data dari government yang saya kira prosentasenya masih di angka sekitar 30-an%. Di sisi lain, misalnya berita-berita yang sekarang ini marak, kemarin-kemarin ya, sampai saat ini, angka stunting di kita masih cukup tinggi, termasuk juga angka kesehatan masyarakat. Ini juga satu hal yang harus direspon oleh government di semua tingkatan, baik itu kabupaten, provinsi, maupun nasional. Sekali lagi, kalau itu tidak ada peningkatan menuju perbaikan, berarti bisa kita katakan, bisa kita sebut, selama pergantian kepemimpinan di semua tingkatan itu tidak menunjukkan perbaikan atau ke arah yang lebih baik lagi bagi masyarakat awam, sehingga saya sebut sebagai satu sisi rasa nasionalisme kita masih harus kita diskusikan lagi. Bagaimana tidak? Karena hampir di semua lapisan
terutama elit, baik itu elit negara, alat-alat negara, elit-elit partai, orang-orang yang ada di Senayan sana selalu berstatementnya nasionalisme dengan semangat yang menggebu-gebu. Kita uji saja, karena semangat nasionalisme bagi saya adalah bagaimana membangun masyarakat itu semakin baik sehingga negara akan kuat. Kalau rakyat kuat, negara akan kuat. Rakyat damai, negara akan sentosa juga. Bahkan tidak terlalu berlebihan, misalnya ketika kita menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati itu sebagai satu hal yang menjadi slogan yang harus kita jiwai. Tetapi harus kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa pertanyaan yang cukup bisa membantu bahwa nasionalisme pada tingkat apa. Karena bisa jadi para elit nasionalisme pada tingkat statement saja, pernyataan-pernyataan. Nyatanya mereka yang paling getol mengeksploitir sumber daya alam, paling getol mengeksploitir tambang misalnya, paling rakus memanfaatkan sumber daya alam lain yang itu berarti merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kita mau jujur itu artinya mari kita lihat bahwa ukuran nasionalisme atas kesenjangan yang ada supaya rakyat lebih sejahtera, rakyat lebih cerdas, rakyat lebih sehat, karena itu tugasnya negara. Kalau itu tidak ada kenaikan berarti bisa kita katakan nasionalisme mereka hanya di tingkat pernyataan saja, hanya di tingkat orasi, hanya di tingkat mulut. Karena nyatanya mereka yang harus mengelola negara itu sebetulnya mengelola untuk kepentingan diri mereka sendiri atau kelompoknya. Ini yang saya tekankan, perspektif Ansos tidak mudah untuk dikelabui hanya para petinggi bilang nasionalismenya kencang sekali. Berstatement nasionalismenya keras sekali, tapi betul-betul diuji bahwa nasionalisme itu menyangkut semua sektor keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk menghentikan kerakusan mereka semuanya itu, mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeksploitasi kita, rakyat miskin, untuk kepentingan mereka saja. Oleh karena itu, sekali lagi, Ansos dan nasionalisme harus disandingkan terus supaya semangat nasionalisme bisa diuji, bisa diukur, sehingga tidak hanya sekedar statement atau pernyataan lisan saja, tetapi betul-betul terwujud dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri kita tercinta ini. Oke, itu kira-kira saudara semuanya sekilas ada tawaran judul yang mungkin akan terus menghangat dan menyertai dimanapun, kapanpun, siapapun orang atau pihak yang mengelola negara atau government, sehingga betul-betul ada penambahan kebaikan, betul-betul ada kenaikan kesejahteraan, kenaikan kesehatan dan kecerdasan bagi warga bangsa yang sebetulnya diamanatkan oleh para pahlawan dan konstitusi dasar kita. Terima kasih, semoga menjadi diskusi yang cukup hangat, aktual dan sepanjang masa, supaya ini juga tidak menghentikan rasa kritis kita terhadap situasi government yang sedang berjalan. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.